Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menerbitkan aturan pembukaan visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival khusus bagi wisata dari 23 negara dan mulai berlaku hari ini, 7 Maret 2022. Kita akan bahas bersama dengan Alexander Ginting, Kepala Subbid Dukungan Kesehatan Bidang Darurat Satgas COVID-19 yang nanti juga akan bergabung bersama kita. Ada Imade Adi Wirawan, Guru Besar Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Tapi kita akan ke Pak Alex dulu. Terima kasih Pak Alex sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Alex. Baik, Pak Alex apakah bisa mendengar suara saya? Bisa. Baik. Pak Alex, langsung saja. Ini perlu saya minta Pak Alex untuk pertegas kembali mekanisme dari aturan visa on arrival ini seperti apa dan syarat apa saja Pak yang harus dipenuhi bagi pelaku wisata dari 23 negara ini? Ya, yang harus kita pastikan adalah bahwa kita masih dalam situasi pandemi. Kasus aktif masih ada sekitar 450.000. Dan kemudian setiap hari kita masih ada kasus harian 21 sampai 30.000. Demikian juga kasus yang meninggal masih ada antara 200 sampai 300-an. Jadi artinya ini harus kita laksanakan dengan penuh kehati-hatian. Terlebih pada hari ini juga diberlakukan evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk Jawa dan Bali. Dan kita lihat memang ada perbaikan dan kemudian ada perbaikan di dalam rangka penanggulangan COVID tersebut. Baik. Tapi yang menjadi catatan kita adalah bahwa kita sudah 2 tahun, tentu pemulihan kesehatan ini juga harus diikuti dengan pemulihan ekonomi, budaya, dan seluruh kegiatan aktivitas sosial lainnya. Khusus Bali memang ini daerah yang unik, artinya dari segi komunitas memang lebih cepat dapat terkonsolidasi dalam rangka penanggulangan COVID. Ini bisa kita lihat dari berbagai parameter yang ada. Misalnya untuk vaksinasi umum suntik pertama itu sudah di atas 100%. Dan yang kedua juga hampir 95%. Demikian juga vaksin lansia untuk suntik pertama sudah 95% dan suntik kedua 75%. Jadi ini artinya adalah prestasi masyarakat Bali dan juga prestasi dari seluruh stakeholder dalam rangka penanggulangan COVID. Dan kemudian juga vaksin ketiga untuk booster ini sudah mencapai lebih di atas 20,3%. Jadi pencapaian-pencapaian ini menandakan bahwa penanggulangan COVID dan melalui vaksinasi ini sudah bisa dikatakan ada pencapaian dan progres yang baik. Baik, itu tadi pertimbangannya berarti ya Pak Alex, apa-apa saja yang menjadi pertimbangan akhirnya penerapannya dimulai tanggal 7, padahal rencana awalnya kan tanggal 14 akan berlaku, tapi kemudian tanggal 7. Nah, yang kami tanyakan adalah aturan mekanismenya seperti apa Pak? Untuk turis asing yang masuk ini, Pak? Ya, jadi untuk turis asing itu ada sekitar 23 negara yang sudah diizinkan untuk melakukan pelayanan visa on arrival. Jadi ini mulai dari negara-negara yang di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan kemudian Belanda, dan juga termasuk negara-negara tetangga, Thailand, Singapura, Vietnam. Ini juga sudah masuk di dalam catatan kita untuk bisa melakukan visa on arrival. Tetapi ada persyaratan yang harus dilakukan, yaitu pertama PCR-nya sudah negatif upon arrival. Terus kemudian yang kedua bahwa sudah melaksanakan vaksinasi yang lengkap, boleh juga dengan booster, dan kemudian dia sudah mempunyai reservasi hotel 4 hari paling tidak. Karena surat edaran Kasatgas nomor 9 tentang protokol kesehatan itu karantina ada 3 hari. Walaupun nanti pelaksanaan pemeriksaan PCR ini bisa dilakukan di hotel yang sudah ditempatkan, dan kemudian pada hari ketiga nanti ada evaluasi. Tapi yang paling penting adalah bahwa di bandara, kemudian proses dalam transportasi dari bandara ke hotel, dan kemudian hotel ke destinasi wisata, ini sudah biasa diatur dengan baik dan sistematis. Pertama, tidak terjadi kerumunan, tidak terjadi antrian, baik dalam rangka visa on arrival, kemudian memeriksa kesehatan, kemudian untuk proses keimigrasian, proses pengambilan bagasi, kita harus menghindari kerumunan. Yang kedua, mereka tetap harus memakai masker. Yang ketiga, bahwa mereka dipastikan tidak bergejala. Ini yang paling penting, artinya dia tidak dalam keadaan demam, ataupun dalam keadaan batuk, ataupun ada gejala-gejala COVID lainnya. Kalau ini semua berhasil dikonsolidasi, maka si wisatawan akan masuk ke hotel yang sudah direservasi.
Dan tentu mereka ini sudah mengisi e-hack dan sudah mengisi aplikasi Peduli Lindungi versi internasional. Dan dengan demikian secara digital kita bisa monitor kemana saja yang bersangkutan itu bergerak. Tetapi nanti setelah pemeriksaan PCR yang kedua dan kemudian tidak ada gejala dan dihasilkan negatif, maka wisatawan ini bisa melakukan kegiatan selanjutnya. Idealnya memang seperti itu ya Pak Alex. Baik, idealnya memang seperti itu, tapi perlu kita tegaskan lagi pada praktiknya memang tidak kita harapkan memang sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut. Tapi dari pihak pemerintah, dari pihak Satgas, apa kemudian sanksi yang disiapkan, kondisi-kondisi apa yang membuat aturan ini bisa diubah kembali? Karena mengingat Bali ini kan menjadi destinasi favorit juga di kawasan mancanegara begitu. Bagaimana kemudian sanksi yang akan diterapkan jika nanti ternyata terjadi membeludaknya angka kunjungan ke Bali, dan koordinasi pusat dan daerah juga menjadi penting di sini? Ya, jadi artinya ini semua menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu Gubernur Bali memberikan instruksi dari atas sampai ke bawah, sampai ke lurah, sampai bandesa adat, bahkan sampai Babinsa, Babinsa untuk menjaga ini semua. Artinya SOP ini dari mulai bandara sampai ke hotel, sampai ke destinasi wisata untuk kita jaga dan kita kawal bersama. Yang nomor satu itu adalah protokol kesehatan. Artinya kalaupun dia pergi ke restoran tetap ada jaga jarak. Kalau dia pergi dengan bis ataupun dengan taksi, tetap semua pakai protokol kesehatan. Dan semua penyelenggara wisata ini juga harus sudah melaksanakan vaksinasi, bebas dari gejala. Ini juga sudah menjadi tanggung jawab semua stakeholder yang ada, termasuk yang menyiapkan hotel, restoran, destinasi wisata, dan seluruh aparat yang terlibat di dalam mengawal baik dari bandara sampai ke hotel, sampai ke destinasi wisata. Ini menjadi uji coba dan menjadi taruhan bagi negara dan bagi Pulau Bali dalam rangka menjual wisata ini bisa menjadi wisata yang aman dan bebas terinfeksi walaupun kita masih dalam situasi pandemi. Tentu ini semua dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian yang diharapkan juga memang bisa diterapkan oleh semua stakeholder seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Alex. Saya akan menyapa sudah bergabung sejak tadi pula Guru Besar Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Imade Adi Wirawan. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya akan langsung tanyakan, melihat tadi kondisi COVID-19 di Indonesia, Pak Alex juga sudah membenarkan bahwa penyebaran COVID-19 masih ada begitu. Tapi di sisi lain pemerintah juga mulai melonggarkan termasuk adanya uji coba masuk Bali tanpa karantina. Nah, menurut Anda apakah penerapan visa on arrival bagi turis asing dan pelonggaran-pelonggaran yang ada ini sudah tepat diambil pemerintah di saat kondisi COVID-19 saat ini masih ada di Indonesia? Baik, terima kasih Mbak. Jadi dalam keputusan ini seperti disampaikan tadi, ada dua pertimbangan untuk menyeimbangkan antara risiko dan manfaat gitu sepertinya ya. Karena kita benar disampaikan tadi sudah 2 tahun kita sudah banyak belajar apa yang bisa bekerja dan apa yang tidak bekerja untuk upaya-upaya Kesmas yang kita lakukan. Dan di sini mungkin untuk pertimbangan risiko itu sudah mempertimbangkan beberapa hal. Jadi memang kalau kita lihat dari sumber-sumber ilmiah, itu yang pertimbangan berapa lama karantina, perlu tidaknya melakukan karantina, itu tergantung 2 hal utama. Yang pertama adalah angka kejadiannya, angka prevalensinya. Kemudian yang kedua adalah tingkat imunitas di populasi. Kalau berkaitan dengan prevalensi atau angka kejadian, itu menyangkut 2 tempat, jadi destinasi dan juga yang mengirimkan. Nah, di sini mungkin pertimbangan pemilihan beberapa negara itu sudah melihat prevalensi di ke-23 negara tersebut. Mungkin sudah rendah gitu ya. Mungkin itu harus dicermati betul supaya yakin bahwa prevalensi yang negara yang akan datang itu memang angka kejadian penyakitnya sudah rendah di sana. Nah, kita di Indonesia atau di Bali khususnya, angka kejadiannya dari yang dilaporkan memang sudah menurun ya. Angka reproduksi efektifnya sudah di bawah 1, 0,7-an dengan angka harian kalau di Bali sekitar 200-an, 300-an. Kalau trennya terus begitu berarti terkendali, tetapi seberapa percaya kita dengan data yang dilaporkan. Nah, ini harus didukung oleh indikator epidemiologi yang lain, yaitu angka positivitasnya apakah sudah di bawah 5%, yang artinya sudah cukup banyak melakukan tes sehingga kita bisa lebih percaya terhadap hasil
angka kejadian tersebut. Jadi jika kedua hal ini kita kombinasikan, jadi indikator epidemiologi sudah baik, kemudian kita melihat imunitas di kekebalan kelompok. Kalau Bali angka vaksinasinya sudah tinggi di atas 100% ya dosis keduanya. Nah itu sebetulnya keputusan itu cukup masuk akal menurut saya. Ya. Jadi menyeimbangkan risiko dengan manfaat dengan catatan bahwa analisis risiko yang dilakukan itu terutama untuk angka kejadian itu sudah kita bisa percaya gitu. Baik. Yang juga menjadi perhatian Pak Madade dan juga Pak Alex saat ini adalah selain tadi adanya uji coba masuk Bali bebas karantina, pemerintah juga baru saja mengumumkan bahwa bagi perjalanan domestik nantinya akan diterapkan tidak wajib untuk menunjukkan negatif PCR ataupun antigen bagi mereka yang sudah 2 dosis vaksin. Saya akan ke Pak Alex. Pak Alex, ini teknisnya seperti apa? Berlaku mulai kapan, Pak? Ya, jadi ini merupakan satu gagasan di dalam kita untuk bersiap-siap dalam memasuki kehidupan bersama dengan virus COVID. Jadi kita ketahui bahwa virus ini akan bersama-sama dengan kita dan kita sudah melakukan peningkatan imunitas baik secara natural maupun juga acquired dengan melakukan vaksinasi. Yang kedua, bahwa kita lihat penerbangan itu sendiri sekarang itu sudah lebih siap dibandingkan tahun 2020 yang lalu. Artinya penerbangan itu sudah bisa diatur, termasuk boardingnya, bahkan juga pada saat embarkasi sudah bisa diurut dari nomor 1 sampai nomor 10, nomor 11 sampai 20, dan itu penumpang sudah lebih patuh. Dan kalau kita lihat juga dalam pengamatan penerbangan, bahwa para penumpang itu sudah lebih taat untuk memakai masker dan sudah minimal untuk bercakap-cakap. Ini semua adalah akibat flight attendant yang sudah mulai tegas, dan bisa mengatur dan memonitor apa yang terjadi selama penerbangan, khususnya penerbangan di bawah 2 jam. Yang berikut adalah secara teknis, bahwa penerbangan itu sudah dilengkapi dengan HEPA filter, bahwa airflow yang diatur itu sudah mengatur bahwa tidak akan terjadi penularan intra di dalam cabin yang sudah dengan kompresi tertentu. Sehingga dengan HEPA filter ini kita akan lihat bahwa persentase akan menurun, tapi kita berharap semua penumpang harus dengan menggunakan masker. Hanya pada keadaan kondisi tertentu saja masker dilepas. Misalnya minum obat ataupun minum yang lainnya untuk kebutuhan yang lainnya. Dan kita melihat juga bahwa di dalam penerbangan di bawah 2 jam, ini juga penumpang sudah kita lihat selama 6 bulan terakhir bahwa banyak sudah melakukan pemeriksaan PCR dan pemeriksaan rapid test antigen, tapi gagal terbangnya oleh kena positif ini juga kecil. Jadi artinya bahwa dengan dilakukannya nanti pemeriksaan hanya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, tentu nanti ini akan lebih memudahkan dan kemudian juga kita berharap dengan lengkapnya vaksinasi tentu daya tahan tubuh akan semakin baik. Tetapi penularan tetap saja harus dicegah dengan protokol kesehatan karena vaksinasi tidak mencegah penularan. Vaksinasi itu hanya meningkatkan imunitas, meningkatkan daya tahan, sehingga infeksi yang terjadi itu hanya infeksi yang ringan. Baik. Tetapi sepanjang kita melengkapinya dengan protokol kesehatan dengan masker, maka ini bisa terhindari. Oleh karena itu memang ini juga yang harus kita uji coba, kita try out. Dengan demikian kehidupan penerbangan di Indonesia juga semakin baik, tapi dengan catatan kepatuhan penumpang juga harus 100% dalam menerapkan protokol kesehatan. Untuk syarat negatif bebas dari menunjukkan syarat negatif COVID-19 PCR maupun antigen ini berlakunya mulai kapan Pak Alex? Dan menurut hasil konferensi pers yang tadi disampaikan pemerintah, ini tidak hanya berlaku untuk moda transportasi udara saja, tapi juga laut dan juga darat. Nah ini bagaimana memastikan bahwa memang benar-benar tidak ada penularan di sana? Karena kita tahu testing menjadi satu hal yang penting. Ya, jadi artinya bahwa aplikasi Peduli Lindungi ini akan menjadi alat instrumen yang nomor 1, dan yang kemudian yang kedua adalah pemeriksaan gejala. Dan kemudian yang ketiga memang perilaku masyarakat memang harus menjadi yang paling utama. Artinya perilaku itu tidak hanya dengan menggunakan masker, tetapi manakala saya merasa bahwa saya terinfeksi, saya bergejala, saya demam, saya batuk, saya sakit tenggorokan, maka saya tidak akan keluar rumah atau saya mengatur jadwal penerbangan saya. Ini tentu yang harus disampaikan kepada masyarakat, karena untuk jaga keamanannya sendiri dan juga untuk jaga keamanan penumpang lainnya. Demikian juga untuk darat, demikian juga kereta api, ini juga akan berlaku secara bertahap. Dan tentu wacana yang disampaikan oleh pemerintah ini akan dikaji secara lintas lembaga, lintas kementerian, dan juga melibatkan tim pakar
baik itu dari klinisi, epidemiologi, untuk bisa merembukkan ini. Dan tentu nanti akan ada pilot project-nya, dan ini tentu akan secara bertahap bisa diberlakukan. Baik, Dan berarti dalam hal ini tentu akan ada evaluasi. baik, waktu pemberlakuannya berarti memang masih perlu dikaji lagi oleh pemerintah, belum ditetapkan. Saya akan ke Pak Madadi. Pak, kita melihat kondisi seperti ini. Lagi-lagi saya harus sebutkan bahwa Bali ini menjadi destinasi favorit begitu ya, baik itu wisatawan mancanegara maupun domestik. Nah, dengan adanya wacana aturan tidak perlu lagi menunjukkan negatif antigen ataupun PCR, kemudian bagi mereka dari luar negeri bebas karantina. Sementara kita tahu bahwa testing dan karantina ini menjadi satu hal yang penting untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Nah, melihat kondisi seperti ini, apakah menurut Anda pemerintah terlalu tergesa-gesa sementara kasus COVID-nya masih ada, atau justru ini memang langkah yang sudah tepat diambil oleh pemerintah? Ya, untuk kebijakan karantina pertama ya, menghilangkan karantina. Kalau kita lihat dari data-data yang ada ya, dari hasil penelitian ya, angka positif pada saat kedatangan itu sebetulnya tidak terlalu tinggi. Masih ada risiko, itu berkisar 1,2 sampai 3,1%. Mungkin karena tadi ya filter dan juga airflow yang segmental. Dan kemudian selama karantina itu juga dari berbagai laporan sekitar 0,2 sampai 0,6%. Nah, di Bali sendiri dari sebulan yang lalu ya, kira-kira itu dari 2.900-an wisatawan yang ditemukan positif baik pada saat kedatangan maupun saat karantina itu sekitar 0,6% juga. Jadi angka-angkanya mirip-mirip. Tetapi yang dilupakan adalah setelah keluar dari karantina itu masih ada kemungkinan wisatawan itu untuk terkena pada saat dia keluar. Jadi transmisi lokal yang dialami oleh wisatawan setelah keluar dari karantina itu berkisar 2 sampai 2,6%. Itu cukup tinggi juga kalau misalnya volume wisatawannya cukup tinggi. Nah, untuk domestik sayangnya data-datanya tidak ada. Tetapi dari pemodelan statistika, matematika, itu strategi test and travel itu mampu mengurangi 36% risiko. Jadi test and travel pada saat situasi prevalensi kasus tinggi. Nah, kita tahu sekarang di Indonesia ini kan kepulauan ya, dan setiap wilayah itu setiap pulau memiliki prevalensi atau angka kejadian yang berbeda-beda. Jadi kalau mau menerapkan bebas tes atau terutama pre-travel test itu sebaiknya selektif ya, artinya antar wilayah atau antar provinsi, antar pulau yang angka kejadiannya rendah dengan rendah. Tetapi kalau yang tinggi dan rendah ini nanti kan yang sebelumnya kejadiannya rendah malah jadi tinggi. Kemudian yang sudah mau berakhir akhirnya malah menaik lagi kasusnya di daerah-daerah yang prevalensinya tadinya rendah. Jadi memang harus selektif melakukan itu karena kita kepulauan dan terdiri dari berbagai secara geografis kita di beberapa penerbangan mungkin resiko antar satu tempat dengan tempat lain itu akan tidak bisa diberlakukan sama, diberlakukan ke seluruh wilayah Indonesia. Saya kira pemberian flag atau bendera-bendera atau risiko yang selama ini sudah dilakukan itu bisa membantu. Jadi untuk penerbangan dari A ke B bisa berlaku strategi tersebut, tapi untuk dari daerah yang transmisinya masih tinggi mungkin tes antigen misalnya masih diperlukan seperti itu. Baik, berarti harus ada memang pemetaan ya, sesuai dengan data dan kondisi real di lapangan yang datanya bisa reliable juga. Saya akan ke Pak Alex. Pak Alex, terakhir tadi uji coba masuk Bali bebas karantina bagi wisatawan mancanegara sudah diterapkan begitu. Kemudian nantinya juga atau mulai besok tepatnya karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri dikurangi 1 hari bagi WNI yang masuk ya ke Indonesia, ini berlaku mulai besok Selasa 8 Maret. Kemudian tadi juga akan ada wacana tidak perlu lagi menunjukkan hasil negatif PCR dan antigen bagi yang akan melakukan perjalanan domestik. Apakah ini artinya Indonesia sudah menuju ke endemi, benar-benar pemerintah mempersiapkan ke arah sana? Dan dengan kondisi seperti ini, apa saja Pak yang kemudian membuat nantinya semua aturan ada ini bisa kembali direvisi? Apakah ketika kasusnya tinggi, mencapai sekian jumlah atau seperti apa Pak Alex? Ya, jadi seperti pembicaraan di awal bahwa kita masih dalam situasi pandemi dengan adanya Inmendagri nomor 1314, dengan adanya PPKM Jawa Bali, PPKM luar Jawa Bali, ini tandanya instrumen ini masih terus berlangsung dalam rangka pembatasan kegiatan masyarakat. Yang kedua, bahwa di dalam PPKM ini kontak tracing dan kemudian vaksinasi menjadi ukuran di dalam pencapaian untuk pengendalian.
memang sudah terjadi pengendalian, ada pelandaian, tetapi juga kita harus berharap bahwa kontak tracing juga menjadi salah satu indikator untuk melihat apakah positivity rate sudah turun di bawah 5% atau tidak. Jadi oleh karena itu di samping vaksinasi yang harus kita kejar, kita harus mencapai positivity rate di bawah 5%, kalau perlu hanya di bawah 3%. Dan ternyata positivity rate kita masih di atas 10% di berbagai provinsi yang ada. Dan kita juga melihat bahwa tren pandemi di Indonesia ini juga berbeda-beda. Sering dimulai dengan aglomerasi Jakarta, kemudian masuk Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, dan kemudian setelah itu kita akan masuk ke Sumatera, Kalimantan maupun Sulawesi. Tentu ini harus kita tunggu sampai 2 minggu yang akan datang, apakah sudah ada tren untuk daerah di luar Jawa Bali atau belum. Walaupun dalam berbagai evaluasi PPKM bahwa terjadi peningkatan dari level 3, tetapi level 4 kita lihat minggu lalu di daerah Jawa Bali ada 7 dan sekarang itu sudah 3-4. Jadi di sana ada naik, di sini ada turun. Ini yang harus kita lakukan konsolidasi dan kita akan simpulkan. Tentu ini membutuhkan waktu 2 minggu ke depan untuk melihat Jawa Bali dibandingkan dengan di luar Jawa Bali, khususnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. Oke, saya ke Pak Mada Ade terakhir, Bapak, apakah sudah siap jika Indonesia memang nanti menuju ke endemi dari pandemi ini? Ya, istilah pandemi dan endemi sebetulnya tidak menunjukkan bahwa endemi itu lebih ringan situasinya dari pandemi. Itu hanya menunjukkan skop ya, skala. Ya, kalau pandemi itu adalah epidemi atau wabah sedang terjadi, kalau skupnya antar benua ya jadi pandemi. Dan epidemi berarti semuanya sudah bisa diprediksi dengan lebih mudah situasinya. Kemudian masih terjadi kasus terus-menerus, dan dalam kondisi endemik pun bisa masih terjadi wabah-wabah kecil yang sifatnya lokal. Jadi tidak menunjukkan bahwa endemi itu akan situasinya lebih ringan. Tetapi kita menjadi lebih mampu memprediksi apa yang akan terjadi dan kasusnya lebih stagnan ya. Masih ada tetapi bisa kita manage. Kalau berkaitan dengan peran pemerintah, saya kira itu pemerintah inginnya ke endemi karena berarti ada kewajiban selama pandemi kan banyak berkurang begitu. Jadi harus hati-hati sebetulnya menetapkan apakah pandemi ini akan diubah ke endemi karena ada banyak implikasi sebetulnya. Ya. Dan kita perlu tahu bahwa endemi tidak berarti situasi lebih ringan. Endemi tidak berarti situasi lebih ringan, dan yang harus kita pahami bersama adalah lebih kepada kedisiplinan ya untuk menerapkan semua aturan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tapi juga memang faktanya harus juga diiringi dengan data-data yang reliable tadi kembali yang tadi disebutkan oleh Pak Mada Adi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Imada Adi Wirawan, Guru Besar Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan juga Bapak Alexander Ginting, Kepala Subbid Dukungan Kesehatan Bidang Darurat Satgas COVID-19. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.